belajar itu kalau gurunya salah, terus belajarnya juga salah, sama aja kan sebetulnya. Akhirnya nantinya juga kita akan punya satu pola pikir yang salah juga. Tapi kalau misalkan kita cerdas, kita smart, kayaknya kita akan lebih bisa menganalisa. Kalau dibilang anak Indonesia itu atau orang Indonesia itu buta literasi atau segala macam, di kota-kota besar saya merasakan itu sih Mbak. Jadi kurangnya mungkin ketertarikan literasi ya. Kalau misalkan di desa kecil dan pulau terpencil, karena mereka bukannya kurang literasi, tapi tidak mendapatkan akses. Voice of Indonesia. Halo perempuan Indonesia, kita kembali lagi di seputar perempuan inspiratif Indonesia dan kali ini masih bekerja sama dengan Ruanita. Kali ini kita sudah tersambung dengan Monik Aditya nih, salah satu relawan Ruanita yang berada di Singapura. Halo Mbak Monik. Halo Mbak, apa kabar? Baik, nih Mbak Monik apa kabar nih di Singapura? Baik-baik, kebetulan saya masih lagi pulang, baru Oh lagi baru pulang. ya baru nyampe kemarin, baru Hmm. nyampe kemarin, ini lagi di Jogja. Oke, nah Ya. Mbak Monik ini kan memang kalau yang aku baca nih ya dari CV-nya dari Ruanita nih latar belakangnya insinyur ya. Sebetulnya sebetulnya enggak juga Mbak. Jadi saya Heeh. dulu kuliah di komunikasi. Oke. Lalu pekerjaan saya awalnya Mm-mm. adalah di shipping line gitu. Jadi di Oke. shipping line kami apa namanya untuk ekspor dan impor barang dan segala macam. Mm-mm. Eh, dan akhirnya ternyata setelah 8 tahun lebih kerja di shipping line, saya switch ke pabrik baja untuk manufacturing dan Mm-mm. construction. Jadi Oke. di situ switch-nya 180 derajat dan di situ dari komunikasi saya harus belajar tentang semua teknik dan semua beban dan semua technical something. Dan ya, jadi akhirnya untuk melakukan satu proyek-proyek untuk konstruksi metal di Indonesia. Gitu. Oke, jadi sebenarnya malah justru latar belakangnya bukan insinyur tapi harus bekerja di bidang itu gitu ya. Iya, betul. Jadi karena di komunikasi saya kadang-kadang ngomongnya, oke, dulu kuliahnya di mana? Ya di teknik, teknik komunikasi. Boleh juga tuh. Kalau gitu berarti aku kalau ditanya juga bisa ya. Aku kalau kuliahnya apa teknik? Teknik bahasa. Nah, iya. Nah, Mbak, tapi kan sekarang malah jadi penulis buku nih akhirnya ya, kembali lagi ke akarnya. Iya, betul betul. Kalau misalkan dibilang seperti itu, jadi mungkin kalau misalkan penulis buku kan kebanyakan yang ada background mungkin dari sastra atau dari Mm-mm. language atau literatur atau segala macam. Eh, Dulu sebetulnya karena saya senang jalan-jalan gitu, jadi saya senang nulis sebetulnya gitu. Terus akhirnya setelah jalan-jalan saya itu lumayan banyak foto-foto, bapak saya lah yang bilang, kenapa kamu nggak nulis gitu. Hmm. eh karena waktu itu masih ya bekerja di Jakarta lumayan ya Mbak. Maksudnya kadang-kadang kita harus start pagi baru pulang malam macet dan segala macam tuh kayaknya sudah energi terkuras di situ. Jadi Hmm. akhirnya kayak mau mikir untuk satu kata dua kata aja kadang-kadang suka nggak sempat. Tapi startnya adalah saya bikin blog dulu, Mm-mm. lalu saya eh, apa ada satu travel writer yang dari Australia itu saya jadi guest contributor dulu yang di sana untuk beberapa tulisan. Lalu ada beberapa teman yang mengajak untuk menulis buku. Ada buku untuk motivasi, tapi masih antologi dan ada buku solo saya yang sebetulnya itu merupakan jurnal pada saat di karantina masuk ke Singapura gitu. 14 days of quarantine, 14 days quarantine ya. Ya, My 14 Days Quarantine Life. Oke. Nah, tapi yang My 14 Days Quarantine Life ini, Mbak, Mm-mm. gimana nih ceritanya nih? Boleh diceritain sedikit nggak nih, Mbak? Bagaimana sih akhirnya sampai jadi buku nih, seberapa pengalaman itu tuh seberapa berdampaknya untuk Mbak Monik nih sampai hampir sampai ditulis jadi buku? Mm-mm. Eh, itu sebetulnya nggak sengaja nih Mbak. Jadi waktu itu setelah dari Surabaya, saya harus anak-anak, terutama anak saya yang pertama kan pindah nih, Mm-mm. keterima di Universitas di Yogyakarta. Lalu kita nunggu sampai waktu itu COVID.
harus pindah ke Singapura, menunggu sampai ada konfirmasi dari perusahaan apakah kita bisa masuk atau enggak. Nah, pada saat setelah 3 minggu di Jogja, ternyata ada panggilan nih. Jadi semuanya harus kita persiapkan agak mendadak, meninggalkan anak-anak dan harus masuk ke Singapura yang memang 14 hari kita harus hanya hidup di satu cubicle yang jendela Mm-mm. sama semuanya ventilasi di seal. Jadi kita hanya bisa bernafas dengan udara AC saja, tidak ada pintu juga tidak boleh keluar. Jadi em, banyak sekali sebetulnya itu menulis tentang karantina sebetulnya bukan hal yang baru karena banyak sekali juga artikel-artikel yang menulis tentang karantina. Cuman di buku saya itu saya melihat dari semua segi humorisnya di situ gitu. Jadi dari segi lucunya dari mulai berangkat ke Singapura, saya transit di Jakarta. Karena saya juga seneng bikin sourdough dari mulai di Mm-mm. Surabaya, saya bawa tuh starter sourdough. Ketinggalan lah di hotel di Jakarta, ketinggalan tuh di kulkas. Sampai bilang, wah itu udah jadi monster apa nih? Karena starter Membesar gitu ya. saya bergemang ya gitu. Itu saya tulis gitu. Terus karena kita flightnya itu pagi sekali, jam 6 pagi, kita harus di transit itu di Jakarta, kita harus apa bangun jam 3 gitu. Mm-mm. Jam 3 itu, jam alarmnya di hotel itu lagu Indonesia Raya. Gitu kan, kenceng sekali. Jadi kayak bangun kayak berdiri pengen upacara gitu. Ini lucu sih Mbak. Iya, jadi kayak wah, kenapa itu lagunya kemerdekaan sekali gitu kan. Jadi kayak kebangun yang kita baru terlelap mungkin berapa jam, jam 3 pagi kita udah harus berdiri gitu ya. Jadi mata agak ini berkunang-kunang karena kan bangun secara mendadak gitu langsung kayaknya pengen hormat bendera aja. Langsung tiba-tiba nasionalis gitu ya. Iya, jadi akhirnya pada saat akhirnya pada saat day one di apa tempat karantina itu, ah aku bikin jurnal aja yang apa pengalaman-pengalaman yang mulai dari preparation, dari mulai apa alarm di hotel, dari mulai Mm-mm. yang ketinggalan itu gitu dan aku post di ini di Facebook sebetulnya. Jadi itu merupakan my journal di beberapa hari pertama, kayaknya 3 hari pertama, teman saya yang dari Surabaya yang juga punya publishing company bilang, jangan ditulis semuanya dong di Facebook. Kamu bikin aja itu jadi buku. Terus akhirnya, ini biar ini aja lah, biar dibaca. Nggak apa-apa, dibikin aja buku. Jadi akhirnya dari situ, day to day, saya tulis. Dan itu sebetulnya membantu sekali karena pada saat karantina itu kan 14 hari kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Mbak ya Mhm. gitu. Di satu kamar aja nggak bisa keluar sama sekali ngapain gitu. Jadi akhirnya saya tulis pengalaman saya tapi memang tidak dari how stressful it is gitu. Jadi hanya semuanya yang kita ngapain gitu. Yang sebagai contohnya eh, apa eh, biasanya setiap 3 kali sehari makanan cuma diketok aja gitu. Jadi Mhm. ada kursi yang ditaruh di depan pintu, diketok terus makanan udah di situ gitu. Kita selalu buka 10 detik atau mungkin 30 setengah menit gitu baru nanti diambil supaya memberikan kesempatan pada yang nganter itu supaya pergi dulu karena memang kita Mhm. nggak boleh interaksi sama sekali. Tapi di beberapa harinya aku penasaran nih, ini yang nganter siapa ya gitu. Jadi biasanya itu on time jam 12 siang itu pasti ketok terus itu kita nunggu makanan. Di that one day aku sengaja jam 12 aku udah siap-siap di balik pintu ini. Di balik pintu. Begitu ketok aku langsung buka. Nggak ada orang gitu loh. What? Gitu. Secepat itu siapa yang ngetok, siapa yang nganter. Jadi kayak kayak gitu yang aku bilang, aku tulis aja deh gitu. Jadi mungkin terbantu dengan how funny the situation is. Jadi
ini sebetulnya situasi untuk karantina ini kalau kita apa namanya lihat dari perspektif yang lain bisa sangat lucu sih gitu. Dan aku pikir itu juga membantu untuk imun kita ya karena kita jadi selalu memandang oh ya ketawa-ketawa happy terus saat boring-boringnya siang makan siang ngapain ya? Eh ada ini nih World Championship Sumo jadi kita makan sambil nonton Ih, Championship Sumo. ini yang bikin lucu ini adalah karena bukunya menceritakan gimana gabutnya orang lagi karantina sih, dan ternyata Betul. ini ya berhasil loh Mbak ini nih dengan komedinya itu dapat gitu ya, meskipun sebenarnya pada saat itu kan kondisi dunia benar-benar orang stressful gitu ya, dan ini memberikan Betul, perspektif betul. yang lain. Nah, bicara tentang bukunya Mbak Monik juga nih, Mbak Monik ini Mm-mm. kan juga seorang ibu ya. Ada nggak Betul. Mbak buku yang terinspirasi dari anak-anaknya Mbak Monik? Atau mungkin anak-anak yang dulu ketemu nih pada saat lagi aktif sebagai aktivis pendidikan? Ya, sebetulnya untuk yang waktu buku yang saya tulis untuk yang pada saat saya di Indonesia untuk aktif di literasi, kebetulan saya belum belum sempat menulis. Hanya memang sudah ada satu apa ya rencana untuk menulis bukan dari anak-anak yang saya temuin, tapi terinspirasi dari anak-anak yang waktu pas saya di Sumba itu ditinggalkan oleh orang tuanya kerja di luar negeri Hmm. gitu. Mereka ditinggalkan oleh orang tuanya dengan kakek neneknya. Ada satu anak yang she's so smart, beautiful, exotic, dan itu ditinggalkan di satu desa kecil di Sumba yang apa namanya ceritanya tuh so heartbreaking. Katanya karena dia tidak tahu bapaknya, dia hanya dititipkan pada saat dia bayi saja dan tidak pernah bertemu dengan orang tuanya lagi. Dan itu pada saat saya di Singapura bertemu dengan BMI yang apa PMI ya pekerja migran Indonesia itu jadi banyak sekali sebetulnya cerita tentang bagaimana mereka sacrificing the life atau mungkin meninggalkan orang tuanya ataupun mempunyai apa ya keturunan yang mereka tidak bisa melihat karena mereka tidak bisa pulang seperti itu. Jadi moga-moga sih bisa ke beberapa tempat lagi yang mungkin bisa gather information tentang itu lebih detail gitu. Kalau untuk yang tentang anak-anak, kebetulan ada satu grup yang namanya 1001 Jalan Cinta, tapi itu lebih ke parenting. Karena sekian belas tahun menjadi single parent, bagaimana sih parenting itu sebagai single mom, seperti itu saya tuliskan juga di di situ gitu. Dan salah satu untuk yang buku pertama antologi tentang single fighter, Hidup Ini Indah, Babe, itu. Single fighter itu menceritakan tentang bagaimana I have to start a new life all over again setelah saya menjadi single mom. Dari struggle-nya, dari em, tantangannya untuk membesarkan anak sendirian, uh, tapi ada enaknya juga karena akhirnya tidak ada satu apa ya, jadi pertentangan antar untuk parenting mereka cuman melihat, I only have one parents, jadi cuma nurut satu orang aja. Itu lebih mudah untuk saya untuk membesarkan anak-anak. Oke nih, keren ya Kak. Mbak Monik nih. Nah Mbak Monik, Hmm. untuk sebagai aktivis juga nih kan, kita tahu ada Indonesia Cerdas ya di 2018. 2016 gitu ya, awal 2016. Nah, masih aktif gak nih Mbak sampai sekarang? Sebetulnya untuk sekarang karena saya tinggal di Singapura agak susah, Mbak. Jadi Hmm. sementara ini kadang-kadang kalau misalkan ada teman yang memang membutuhkan suatu bantuan, saya jadi kayak ada perpanjangan tangan Hmm. dengan teman-teman saya yang di Indonesia. Cuma memang nantinya pada saat kembali di Indonesia, kebetulan mungkin kontrak di Singapura mungkin sekitar 1-2 tahun lagi ke depan sudah selesai. Itu yang pengen saya siapkan untuk continue lagi. Sayangnya
di Singapura ini jadi kayak agak stuck juga sih gitu. Jadi beberapa buku yang saya tinggalkan di di Jogja, kita distribusikan tapi lewat teman-teman dulu gitu sementara ini. Gitu. Nah, Mbak Monik ini kan aktifnya di dunia literasi ya, terutama untuk anak-anak di Ya. beberapa daerah nih. Nah, ini sih sebenarnya yang aku penasaran nih ya. Menurut Mbak Monik, apa sih yang masih harus ditingkatkan lagi nih untuk bisa mencapai generasi Indonesia nih yang melek literasi secara penuh? Tadinya gini Mbak, eh, Indonesia Cerdas itu saya bikin Indonesia Belajar tadinya. Tapi banyak sekali orang itu eh, mix up, bingung dengan Indonesia Mengajar karena oh Mhm. ini berarti Mirip namanya. program ini ya gitu. Itu sudah di tahun sebelumnya. Lalu aku switch menjadi Indonesia Cerdas karena aku pikir belajar itu kalau gurunya salah, terus belajarnya juga salah, sama aja kan sebetulnya. Akhirnya nantinya juga kita akan punya satu pola pikir yang salah juga. Tapi kalau misalkan kita cerdas, kita smart, kayaknya kita akan lebih bisa menganalisa sesuatu ya mungkin yang sekarang terjadi, terutama di Indonesia. Kalau untuk meningkatkan literasi itu sebetulnya kalau dibilang anak Indonesia itu atau orang Indonesia itu buta literasi atau segala macam, eh, di kota-kota besar saya merasakan itu sih Mbak. Jadi kurangnya mungkin ketertarikan atas literasi ya. Gak usah jauh-jauh deh, anak saya juga kadang-kadang kamu nggak baca buku, saya senangnya baca buku. Nggak jauh-jauh. Hanya kalau misalkan kenapa waktu itu konsentrasinya di desa kecil dan pulau terpencil, karena mereka bukannya eh, kurang literasi, tapi tidak mendapatkan akses untuk buku-buku dan pengajar dan literasi itu sendiri. Jadi itulah kenapa kalau misalkan untuk meningkatkan, mungkin kita bisa bekerja sama dengan teman-teman lokal, aktivis literasi, penggiat taman baca, atau saya biasanya learning center itu nggak cuma learning buku saja sih gitu. Jadi kadang-kadang saya juga bikin satu pelatihan ke ibu-ibu tentang bagaimana menggunakan sumber daya alam yang lokal supaya meningkatkan value dari sumber daya alam itu. Gitu. Jadi untuk meningkatkan literasi, saya pikir itu PR-nya kita semua sih. Tapi yang jelas satu hal mungkin akses dari literasi itu sendiri kita harus support dulu. Gitu. Oke. Mbak Monik, mimpinya nih apa nih untuk dunia literasi, apalagi di Indonesia nih ya, melanjutkan dengan programnya Indonesia Cerdas ini ke depannya seperti apa? Kenapa saya fokusnya sama anak-anak nih Mbak gitu? Mm-mm. Karena saya mengalami betapa susahnya untuk apa ya merubah pola pikir yang generasi yang istilahnya seumur saya pun gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang anak-anak itu kita masih bisa untuk mengajari mereka bukan mendoktrin, tapi bagaimana kita meng-create satu common sense dulu lah gitu. Jadi tidak usah muluk-muluk kita harus tahu sastra atau apa, tapi kita mengajarkan mereka untuk eh, bisa apa ya mempunyai satu common sense untuk bisa tidak memandang suatu hal hanya satu sisi saja. Nah, itu mungkin mimpinya adalah moga-moga dari kita semua tuh bisa melihat, membaca dari sekian banyak kasus dari dua sisi dan kita bisa menganalisa supaya lebih bisa objektif dan tidak berpihak ke siapapun. Jadi lebih lebih mengupgrade skill kita lah untuk bisa menerima dan mengolah data atau informasi supaya kita tidak gampang terprovokasi dan terpecah belah. Nah ini nih penting nih ya pesannya nih untuk masyarakat saat ini. Nah terakhir nih untuk Mbak Hmm. Monik, mungkin untuk perempuan, apa sih pesannya nih untuk perempuan-perempuan di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia nih yang mendengarkan seputar perempuan inspiratif Indonesia hari ini? Ah,
Yang jelas sih be yourself. Bisa banget ya Mbak, be yourself. Tidak usah takut untuk menjadi beda. Tidak usah takut untuk tidak diterima oleh em, apa namanya orang lain yang mungkin memaksa keadaan kita supaya menjadi seragam. Karena saya banyak sekali melihat mungkin tendensi untuk sebegitu desperate mereka harus diterima dari satu kelompok dan mereka mengorbankan prinsip-prinsipnya. Saya pikir hampir semuanya setuju mungkin supaya kita mempunyai karakter diri sendiri. Jangan kita harus mandiri ya sebagai wanita, kita harus mandiri. Kalau bisa kita punya income sendiri karena we never know what's going to happen in the future. Jadi kalau misalkan kita punya satu kekuatan secara finansial sendiri, kita bisa self-sufficient, kita bisa mencukupi dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan kita sendiri dan anak-anak. Saya pikir kita akan survive di sana. Kita harus menjadi satu wanita yang independen. Tidak harus kita extremely feminist, but we have to be menjadi wanita yang free of mind, jangan takut untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan atau kita pikirkan, karena orang lain tidak bisa membaca pikiran kita. Jadi be straightforward, terus terang, honest, gitu. Oke, Mbak Monik, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sama-sama, Iya, Mbak. selamat. Ini lagi pulang berlibur atau ini nih dalam Eh, pekerjaan? Pulang kebetulan kami ada tempat di Jogja. Kalau Mhm. misalkan ke Jogja nginep saja di tempat sini. Wah, Ada beberapa yang harus saya lakukan juga dari supplier dan segala macam. Jadi pulang untuk beberapa hari. Ada reunian teman-teman juga yang mereka 7 dari kami turning 50. wah, Kecuali saya. Wah, saya masih 22. masih muda ini. Ya, tetap itu fix tuh 22. Yang lain cuman bertambah adalah pengalaman dan obat ya minyak gosok aja. Ya, jadi bisa jadi business and pleasure saya mix di sini sekarang pulang. Kalau gitu untuk Mbak Monik selamat menikmati waktunya deh ya di Terima Indonesia nih. Semoga kasih. bisa lancar deh ya apa yang lagi diurus dan juga menikmati waktu dengan baik nih selama di Amin, Jogja. sama-sama Mbak. Semoga lancar semuanya di sana. Iya, thank you Mbak Monik dan perempuan Indonesia itu tadi untuk seputar perempuan inspiratif Indonesia hari ini Monik Aditya relawan wanita dari Singapura dan setelah ini dan juga minggu depan ya kita masih akan hadir lagi dengan narasumber-narasumber lainnya maka tetap dengarkan kami setiap Kamis jam 9 pagi hanya di seputar perempuan inspiratif Indonesia. Voice of Indonesia.